Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, ikhwan dan akhwat dan senior yang saya muliakan. Aisyah melanjutkan cerita beliau kepada kita semua. Aisyah mengatakan fabainama huma jalisani indi wa ana abki. Sampai pada suatu hari aku bersama ayah dan ibuku Abu Bakar dan Ummu Ruman, kita ada dalam satu ruangan dan aku menangis pada saat itu. Di tengah-tengah tangisanku, istadzanat li imra'atun minal ansar. Tiba-tiba ada wanita Ansar yang datang ke rumah ingin menjenguk Aisyah, lalu minta izin masuk, fa'adzintu laha. Lalu aku kasih izin dia untuk masuk. Apa yang terjadi? Fajalasat tabki. Dan wanita ini begitu duduk lalu melihat Aisyah menangis, dia pun ikut menangis. Jadi wanita Ansor ini punya rasa empati, punya rasa simpati yang besar kepada Aisyah. Dan ia pun menangis ketika melihat Aisyah menangis. Lalu Aisyah melanjutkan, fabainama nahnu ala dzalika dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku menangis, terus wanita Ansor itu menangis dan di situ ada Abu Bakar dan Ummu Ruman. Ketika itu datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan mengucapkan salam. Tsumma jalas. Lalu beliau duduk. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi SAW mengamalkan ilmu dan sunnah beliau. Jadi walaupun masuk ke istrinya, beliau mengucapkan salam. Sederhana, simple, tapi coba kita renungkan deh, khususnya yang udah married. Siapa di antara kita yang semangat mengucapkan salam ke istri atau ke suami, sebagaimana kita semangat mengucapkan salam ke istri atau suami orang, dalam arti tetangga, teman pengajian, itu kan tetangga, teman pengajian, mungkin istri orang, mungkin suami orang, atau mungkin kasih salam ke ustadz. Ustadz kan suami orang, tapi kadang-kadang suami kita nggak kita ucapkan salam. Coba siapa di antara antum yang kalau WA istri antum, assalamualaikum, atau kamu ada di mana? Udah pulang ada belum? Jemput aku di sini. Jadi langsung direct. Bayangkan gimana rumah tangga bisa sakinah mawaddah warahmah, sedangkan di rumah tangga itu nggak ada doa, nggak ada salam. Jadi kalau suami udah nggak doain istrinya, assalam kan doa, assalamualaikum, semoga keselamatan senantiasa meliputi Anda. Lalu istri menjawab salam, lalu bagaimana rumah tangga itu menjadi sakinah mawaddah warahmah. Sederhana memang, tapi bukankah orang-orang sukses itu punya sebuah prinsip, pay attention for detail. Sangat memperhatikan hal-hal yang detail yang nggak dipikirkan oleh banyak orang. Dan ini detail yang penting, teman-teman sekalian. Siapa di antara antum kalau jalan bareng sama istri satu mobil, begitu masuk mobil, assalamualaikum lagi. Masuk rumah, assalamualaikum. Budayakan teman-teman sekalian. Dan sekali lagi di WA kita, di pembicaraan kita misalnya kita ingin membrief istri kita, ucapkan salam. Karena itu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terus Aisyah menceritakan, walam yajlis indi mundzu qila lima qil. Dan kata Aisyah, ini kali pertama Nabi SAW duduk bersama denganku semenjak isu ini beredar. Jadi selama ini kan kaifatikum, gimana kabar kamu, bagaimana kabar kamu, dan kaifatikum sudah kita jelaskan, itu kalimat sapaan dari jauh. Jadi Nabi nggak nanya gimana kabar itu dari jarak dekat, tapi dari jarak jauh. Gimana kabar kamu Aisyah? Baik, ya udah jalan, berlalu. Jadi ini kali pertama Nabi SAW duduk di dekat Aisyah semenjak isu itu beredar. Waqad labitha syahra la yuha ilaihi. Dan Aisyah mengatakan, dan kurang lebih sudah berjalan 1 bulan,
tidak ada satupun ayat yang turun atau wahyu yang turun kepada Nabi SAW tentang masalah diriku. 1 bulan nih. Dan para ulama mengatakan seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, 1 bulan itu dihitung dari Aisyah pertama kali pulang ke rumah Abu Bakar dan Ummu Ruman. Sebagaimana kisahnya sudah kita jelaskan. Jadi malam ini dialog yang terjadi yang kita bahas pada malam hari ini itu 1 bulan setelah Aisyah ke rumah kedua orang tuanya. Adapun semenjak rombongan pulang ke Madinah itu kurang lebih 50 hari. Jadi 50 hari tidak ada wahyu turun. 50 hari tidak ada wahyu turun. Semua berasumsi atau sebagian berasumsi yang yakin kepada Allah, sebagian sujud kepada Allah, sebagian doa angkat tangan ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, tapi nggak ada wahyu yang turun, nggak ada klarifikasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Aisyah benar atau Aisyah salah? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau antum ingat, ini seperti Ka'ab bin Malik. Dan seperti itulah sunnatullah. Bahwa harus ada waktu untuk menguji keimanan kita. Harus ada waktu untuk menguji keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan itu belum tentu datang H+1 atau H+2, H+3, H+4. Bayangkan orang sekali Aisyah, orang sekali Nabi Muhammad SAW. Ini kan nyerang semuanya nih. Seperti kata Mbak Asri tadi, ini nyerang Nabi SAW udah 50 hari. 50 hari nggak ada kejelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kalau kita baru diuji 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, ini nggak ada apa-apanya dibanding yang dialami Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu, ini sekali lagi, ini pola teman-teman sekalian, ini pola. Jawaban tidak harus datang hari H. Jawaban tidak harus datang H+1. Ketika kita ada masalah, Allah minta kita sabar. Makanya kan Allah mengatakan, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Di akhir surat Ali Imran, apa kata Allah? Isbiru, sabar. Wasabiru. Apa arti sabiru? Sabiru itu kalau bahasa kita tuh kuat-kuatan napas nih loh gitu loh. Jadi kalau misal kita ada masalah dengan orang, kuat-kuatan napas kesabaran antara kita dengan dia. Siapa yang lebih sabar? Jadi jangan mau kalah gitu. Tetap sabar, sabar. Ada 50 tahun. Aisyah mengatakan wahyu nggak turun sama sekali. Dan ini sekali lagi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya teman-teman sekalian? Di antara hikmahnya ketika kita mungkin mengalami hal yang serupa, karena sekali lagi yang membuat pola ahad teman-teman sekalian. Yang buat pattern itu ahad. Rob kita yang esa. Salah satu solusinya adalah dalam surat At-Taubah ayat 118. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaihi. Bisa jadi kita disuruh sabar sehingga mereka hopeless sama makhluk. Mereka yakin tidak ada solusi dari masalah yang Allah berikan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dialami Aisyah, nanti kita lihat. Ini yang dialami para sahabat, ini yang dialami Ka'ab bin Malik. Gak ada solusi kecuali kembali kepada Allah. Allah ingin kita amalkan apa yang diamalkan Nabi Ya'qub. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya menceritakan curhat segala masalahku, segala kesedihanku hanya kepada Allah.
Jadi Allah ingin lihat ibadah kita. Kenapa pertolongan itu ditunda, jawaban itu diakhirkan? Bener nggak hanya curhat kepada Allah? Kenapa nyoba ke sana mentok. Kan ketika Aisyah pulang ke rumah orang tuanya, di antara harapan anak atau ekspektasi anak, dia mendapatkan support dari kedua orang tuanya. Ternyata enggak juga, karena wahyu enggak turun. Sebelumnya dia mengharapkan itu dari suaminya, tapi ternyata tidak juga. Suaminya merubah gaya interaksinya kepada dia. Jadi lihat Aisyah, beliau tidak mendapatkan support dalam tanda kutip dari suaminya, beliau tidak mendapatkan apa yang beliau inginkan dari kedua orang tuanya. Agar apa sih? Kan pasti ada hikmah teman-teman sekalian. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti kita alami. Cuman kita nggak sadar aja. Tapi banyak di antara kita udah jelas-jelas makhluk angkat tangan, tetap aja berharap sama makhluk. Tetap aja berhalak sama makhluk. Tetap aja berharap sama makhluk. Makanya nggak ada solusi. Solusi itu datang kalau kita terpaut kepada Allah. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan urusannya. Surat At-Talaq ayat 3. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu tidak turun kurang lebih 1 bulan semenjak kepulangan Aisyah ke rumah kedua orang tuanya. Pada saat itu fatashahhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalas faqal. Tsumma qala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai pembicaraannya. Dan sebelum memulai pembicaraan, Nabi bertasyahud. Apa maksud bertasyahud? Hah? Siapa yang tahu angkat tangan? Tasyahud. Nabi bertasyahud. Pak Ustadz, tasyahud awal atau tasyahud akhir? Tasyahud itu artinya bersyahadat teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'du ya Aisyah tu, wahai Aisyah. Jadi Nabi, lihat cara Nabi SAW membuka komunikasi dengan istrinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wahai Aisyah. Innahu qad balagani anki kadza wa kadza. Telah sampai berita tentang dirimu melakukan ini dan itu. Teman-teman luar biasa. Lagi-lagi sederhana, tapi mayoritas miss. Coba saya ingin tanya, siapa di antara antum kalau bicara serius sama istri, awalannya tasyahud? Ada nggak? Oh, itu akidah teman-teman sekalian. Itu solusi. Ketika Nabi berbicara serius dengan istrinya, dan di situ ada mertua sekaligus sahabat beliau, ada Abu Bakar, ada Ummu Ruman. Beliau mulai dengan tasyahud. Artinya apa sih? La ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan, dan mereka orang Arab, mereka paham apa maknanya. Mereka ngerti, mereka yakin seyakin-yakinnya. Nabi ingatkan, masalah ini tidak akan selesai kecuali kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Masalah ini masalah rumah tangga, ini isu besar ini, fitnah ini tidak akan selesai kecuali kita kembali kepada Allah. Kecuali kita sujud kepada Allah. Kecuali kita tawakal kepada Allah, kecuali kita ibadah kepada Allah, kecuali kita mengharap kepada Allah, kecuali kita hanya cinta kepada Allah. Ini masalah akan berantakan kalau setiap kita cinta pada diri kita masing-masing. Masalah ini akan berantakan kalau semua mengedepankan ego masing-masing. Kamu ego masing-masing, Aisyah, saya ego masing-masing, wahai Aisyah. Ini berantakan. La ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini selesai kalau kita mentauhidkan Allah, kalau kita hanya beribadah kepada Allah, kalau kita hanya patuh kepada Allah, kalau kita sepakat, kalau Allah bilang A, A, B, B, C, C, ini masalah akan selesai kalau kita sepakat, kalau Allah suruh maju, kita maju, Allah suruh mundur, kita mundur.
La ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Luar biasa teman-teman, ini pelajaran hidup nih. Ini yang ngerubah, tau gak? Ini yang ngerubah rumah tangga kita. Kalau kita punya gaya komunikasi seperti khususnya antum yang laki-laki. Khususnya antum yang kepala rumah tangga, bisa nggak antum menciptakan suasana begini di rumah tangga antum? Membrief. Karena banyak istri itu siap dipimpin, tapi suaminya nggak bisa mimpin. Udah gitu bicara poligami lagi, mimpin satu aja nggak bisa bicara poligami. Mentang-mentang bisa menghadirkan rumah satu lagi, atau mobil satu lagi, atau segala. Ini bukan tentang rumah hadirin, ini tentang kepemimpinan. Ini tentang bagaimana Anda brief, Anda mengkondisikan, Anda memecahkan masalah. Ini tentang manajemen konflik. Ini tentang bagaimana membuat seluruh anggota keluarga sujud kepada Allah. Ini masalah nggak akan selesai kecuali la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak kita ibadahi kecuali Allah. Artinya apa? Kita semua nih harus ibadah kepada Allah. Dan ibadah bukan hanya sholat. Ulama semua sepakat, ibadah hati lebih tinggi daripada ibadah zahir. Dan ibadah hati adalah ketundukan kepada Allah, cinta kepada Allah, hanya takut sama Allah. Ini kan ingin meng-cross-check kejujuran seorang istri. Ini benar nggak bermain di belakang? Kalau istri nggak takut sama Allah, repot. Makanya takut hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan teman-teman, kalau antum perhatikan doa-doa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabinya SAW, untuk dibaca ketika masalah-masalah genting, masalah-masalah besar, itu ada unsur kalimat tauhid. Contoh sederhananya, apa yang dibaca Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Ini doa yang dibaca seorang Nabi ketika berada di suasana yang sangat genting. Dan yang kalimat pembukanya la ilaha illa anta. Banyak orang yang baca la ilaha illa anta, masalah nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena nggak paham. Ini bukan kalimat jambi, teman-teman. Ini kalimat akidah, ini kalimat komitmen, ini kalimat prinsip. Masalah nggak akan selesai kecuali la ilaha illallah. Kecuali kita tahu, paham kembali, ingat kembali bahwa kita hanya seorang hamba yang diperintah dan dilarang. Kita hanya seorang hamba yang kalau masalah ini selesai ikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih ngerti tentang Anda? Surat Al-Mulk ayat 14. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasyahad. Banyak orang baca hadits At-Tirmidzi enggak paham. Padahal ini uraian-uraian simpul masalah, asal bisa diyakini, bukan hanya dipahami, diyakini. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Lalu setelah istri dikondisikan untuk bertauhid, untuk semua dikembalikan kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada ego. Hadirin, yang bikin berantakan itu hati kita terpaut kepada makhluk, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah, yang membuat orang down. Banyak orang mengatakan hari-hari ini ekonomi menurun, daya beli berkurang, banyak kontrak putus, dan banyak yang nggak diperpanjang. Yang bikin galau apa sih? Misalnya suami kita di PHK, atau suami kita kontraknya nggak diperpanjang, istrinya galau apa enggak? Para akhwat galau apa enggak para akhwat? Oh, enggak. Enggak ada jawaban. Enggak salah. Kenapa istrinya galau padahal suaminya yang di PHK? Ustadz, saya mikir biaya sekolah anak. Saya mikir uang kontrakan. Saya mikir uang gedung. Saya mikir saya punya anak 5 dan mereka harus sekolah.
Yang bikin galau itu hati Anda ke makhluk. Walaupun makhluk itu anak Anda. Coba hati Anda kepada Allah. Ketika di PHK, ingat firman Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau gue sabar, pasti Allah bersama saya. Coba ingat firman Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Oh, berarti gue harus bertakwa nih. Pasti Allah kasih jalan keluar. Ini mah gak ada masalah. Coba ingat Allah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Tenangkan hati. Makanya para ulama mengatakan dzikrun nasi da' wa dzikrullahi dawa. Hati ketika ingat dan terpaut sama manusia itu penyakit. Dan hati yang terpaut dan ingat sama Allah itu obatnya, kata anak kepada Allah. Makanya tasyahud. Setelah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini belum, ini muqaddimah teman-teman, muqaddimah. Yang kalau kita baca, kita hanya baca sekilas. Padahal itu intinya. Itu intinya. Intinya kan hati siap kepada Allah. Atau kita mau retorika depan istri 2 jam, kalau hati istri kita nggak ke Allah, nggak selesai masalah. Nggak selesai. Atau istri bicara sama suami, mau pakai semua dalil Pak Ustadz di copy paste ke suami. Kalau suami masih ego, suami masih merasa benar sendiri, suami merasa diri pemimpin, dia lupa siapa Maliki Yaumiddin, nggak akan selesai. Ini intinya. Kadang-kadang inti bukan di konten, inti itu ketika orang kembali kepada Allah, itu inti masalah. Masalah sepelik apapun, kalau semua yang bermasalah sepakat mengembalikan semua kepada Allah, sepakat dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, 5 menit selesai teman-teman. 5 menit selesai. Udah terserah apa kata Allah nih. Segitu kita terima. Tapi kalau udah hati ada yang ke nafsu, hati ada kepentingan, hati ada yang ke fulus, hati ada yang ke ego, nggak akan selesai. Mau kasih 1000 dalil juga nggak selesai. Fatasyahhada. Baru setelah kalimat tauhid wa anna Muhammadan Rasulullah, diingetin tuh istri bahwa kita bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Jadi kita harus kembali. Referensinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau mau menyelesaikan masalah, sebelum antum bicara, antum sepakati dulu narasumbernya sama apa enggak, referensinya sama atau enggak. Karena kalau referensinya beda nggak nyambung. Makanya teori debat atau diskusi dalam ilmu usul fikih, jangan berdebat sebelum kita sepakat dulu referensi kita sama. Karena kalau referensi beda nggak bisa. Itu kan ustadz lo, ustadz gue beda, nggak ketemu udah. Kalau referensi beda nggak akan ketemu. Lihat bagaimana Nabi SAW membangun komunikasi di rumah tangga. Nabi membangun komunikasi di keluarga. Dan ini bisa diterapkan dimanapun. Wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad adalah utusan Allah yang berhak memutuskan Muhammad, bukan yang lain. Oh luar biasa teman-teman. Coba kita renungkan siapa yang sudah mempraktekkan hal ini. Siapa yang sudah mengamalkan. Makanya diajarkan, kita harus sepakat dengan istri kita. Banyak orang mengatakan saya menikah ibadah tapi nggak ngerti apa itu ibadah. Begitu masalah ego yang keluar, itu mah bukan ibadah. Begitu masalah harga diri seorang laki-laki yang keluar, itu bukan ibadah. Begitu ada masalah gaya perempuannya dikeluarkan, itu bukan ibadah. Ibadah itu kita kembali kepada Allah. Ibadah itu si suami ngaku salah depan istrinya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Kalau suami saya pemimpin, kamu harus tahu siapa pemimpin di rumah ini, kamu harus ngerti siapa yang berwenang, itu bukan ibadah, itu ego. Lihat Nabi SAW. Lalu apa berikutnya? Baru masuk.
Setelah diingatkan, karena enak, istrinya alim, istrinya berilmu. Jadi langsung cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, itu langsung connect Aisyah. Iya bener. Gitu loh. Coba kalau Aisyah minta, bang tolong artiin bang, kan repot. Ya minta artiin lagi. Emang lu gak paham? Gue kagak paham. Kan gue gak pernah ngaji, susah. Makanya istri dia ngaji, belajar. Suami istri itu harus satu frekuensi, susah kalau frekuensinya beda. Jadi cukup nggak, ini nggak pakai syarah loh, nggak pakai syarah, cuman asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, baru masuk. Ya Aisyah innahu qad balagani anki kadza wa kadza, wa ya Aisyah, telah sampai ke telingaku isu tentang dirimu, katanya kamu melakukan ini dan itu. Lihat bagaimana bijaknya Nabi SAW. Beliau tahu bagaimana menghadapi wanita. Beliau nggak sebutkan isunya, karena itu nyakitin seorang wanita. Beliau nggak mengatakan, saya mendengar bahwa kamu berzina. Enggak bilang gitu. Saya mendengar kamu selingkuh. Enggak, siapa wanita yang senang dengar kata itu? Saya mendengar kau main sama laki-laki lain. Enggak. Saya mendengar kamu melakukan ini dan itu. Kadza wa kadza. Lihat fikih bicara teman-teman sekalian. Dari Nabi kita SAW. Sekali lagi, yang kita pelajari ini pelajaran hidup. Pelajaran hidup. Kalau kita bisa benar-benar paham, akan banyak perubahan dalam kehidupan kita. Gak semua kita ucapkan langsung. Gak semua kita ceplas-ceplos. Kita lihat nih orang kata ini nyakitin orang yang dengar apa enggak. Kata. Dan orang yang cerdas akan paham walaupun dengan isyarat. Makanya ulama mengatakan apa? Innal labiba bil isyarat yafhamu. Orang yang cerdas itu dengan isyarat paham. Innal labiba bil isyarat yafhamu. Orang yang cerdas itu cukup dengan isyarat, dia akan langsung connect, dia akan langsung paham. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa in kunti bari'ah fasayubarri'ukillah. Oh ya Aisyah, kalau kamu bersih dari isu tersebut, niscaya Allah akan bersihkan nama baik kamu. Allah akan bersihkan semua. Kamu akan dibela sama Allah. Oh luar biasa teman-teman. Nabi gak mengatakan, kalau kamu gak melakukannya, abang pasang badan. Gak bilang gitu. Abang pasang badan. Allah yang akan bersihkan. Lihat bagaimana pengkondisian. Itu istri dikondisikan hatinya selalu ke Allah, daerah ke Allah, bukan ke suami. Bukan ke suami. Makanya saya agak bingung dengan sebagian yang poligami. Bagaimana Anda bisa poligami sedangkan selama ini Anda mengkondisikan istri Anda terpaut sama Anda? Ya nggak bisa. Anda selama ini buat istri Anda tergantung sama Anda. Ya nggak bisa, berantakan semua. Tapi enggak. Makanya istri-istri Nabi tough, kuat. Karena begini metodenya, cara bicaranya, cara menyelesaikan masalahnya. Itu nggak diajarkan terikat sama makhluk. Nggak diajarkan ngandelin makhluk. Nggak diandalkan bertumpu pada makhluk. Kalau kamu bersih, Allah akan bersihkan nama kamu. Clear. Bukan saya, padahal beliau pemimpin. Beliau punya pasukan. Dan kita tahu orang-orang munafik bisa diberangus oleh Nabi SAW. Munafik minoritas. Tapi enggak, bukan begitu cara mendidik. Bukan begitu cara menyelesaikan masalah. Bukan begitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini metode Nabi SAW. Mau ke istri, mau ke anak-anak. Makanya apa yang diajarkan Nabi kepada anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas?
Ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah hak Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapan Anda. Allah akan nolong Anda. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau Anda ingin meminta sesuatu, minta sama Allah. Kalau Anda ingin minta tolong, minta kepada Allah. Nabi katakan, Abdullah bin Abbas, pokoknya kalau butuh apa-apa nih, kakak sepupu lo nih, Nabi, minta apa aja kita eksekusi. Enggak bilang, ini Nabi kan sepupuan nih, sepupuan. Walaupun beliau punya segalanya untuk istri dan sepupu, enggak. Kalau butuh apa-apa, angkat tangan minta sama Allah. Itu Nabi kita SAW. Karena yang bikin berantakan hidup kita, ini hati terpaut sama makhluk, itu intinya. Yang membuat orang galau ketika kontrak gak diperpanjang, karena hati ini terpaut sama perusahaan, bukan sama robnya perusahaan. Kalau robnya perusahaan semua gak ada masalah. Allah goni kok, Allah goni. Rizki itu hak kita, gak mungkin Allah zalimin kita. Rizki itu hak, antum pasti dapat. Mana keyakinan itu? Karena kita terpaut sama makhluk. Karena hati kita terpaut dengan klien. Karena hati kita terpaut sama customer. Repot. Nabi SAW, kalau engkau bersih, Allah akan bersihkan. Jadi, bukan diri beliau yang diangkat. Sebagian suami ingin terlihat sebagai pahlawan di hadapan istrinya. Jadi saya, tanpa dia sadari, dia telah membuat hati istrinya terpaut sama makhluk, yaitu suaminya sendiri. Akhirnya apa? Begitu suaminya meninggal duluan, hancur, habis. Dia gak bisa survive. Dan ketergantungan. Nabi tidak. Maka coba antum dengar. Wa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah. Dan ini makanya dan sekaligus teman-teman, ini pentingnya kita belajar langsung ke sumbernya. Karena setiap kata itu wahyu, teman-teman. Dan banyak pelajaran. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Dan kata-kata yang dipilih oleh Nabi, kalau kamu bersih, Allah akan bersihkan nama kamu. Tenang aja, gak usah panik. Allah bersihkan. Dan ini husnudzon kepada Allah, yakin sama Allah, baik sangka sama Allah. Bayangkan 50 hari gak turun wahyu masih bisa bilang begini. 50 hari. 50 hari. Gak ada wahyu turun. Karena ilmu, bahwa ini semata-mata anak ujian. Coba Nabi baperan, kayaknya gue udah ditinggalin Allah nih. Allah lupa sama kita. Allah mana sih? Giliran butuh aja gak datang, subhanallah. Husnudzon. Anna inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku itu tergantung prasangka hambaku kepada diriku. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau baik sangka, hasilnya akan baik. Tapi kalau buruk sangka, buruk tuh kejadiannya. Jadi sekali lagi Nabi masih yakin. Sangat yakin kalau Aisyah bersih, Allah akan bersihkan. Bukan saya yang bersihkan, Allah yang bersihkan. Bukan Abu Bakar, bukan Ruman, bukan keluarganya, Allah yang akan bersihkan. Nah ini teman-teman, husnudzon ini penting. Baik sangka sama Allah. Khususnya ketika kita diuji, ketika kita difitnah, ketika kita dijatuhkan. Dan ini kan diajarkan Nabi kepada Aisyah. Aisyah tenang aja, Allah yang akan putihkan kamu. Tenang. Jangan sampai suudzon sama Allah. Oh itu dosa besar. Dosa besar. Dan suudzon sama Allah. Ketika kita lagi kena penyakit, musibah, jobless. Itu hanya akan membuat musibah kita bertambah, dan bertambah. Apa firman Allah dalam surat Al-Fatah kalau nggak salah ayat 6, mohon dicek. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat
adh-dhannina billahi dhanna saw alaihim dairatu saw. Dan Allah akan mengadab orang-orang munafik yang laki-laki maupun yang wanita. Orang-orang musyrik yang laki-laki dan wanita. Apa karakter mereka? Su'udzon sama Allah. Buruk sangka terus sama Allah. Nyalain Allah lah. Nggak ingat ada hikmah di balik itu. Itu toh. Jadi orang kayak kalau udah su'udzon sama Allah, Allah kemana sih? Kok Allah nggak nolong gua? Gue jobless begini, mana Allah? Itu karakternya, kalau nggak munafik, musyrik kata Allah. Orang munafik dan orang musyrik. Adapun orang beriman enggak. Orang beriman kan syiarnya surat Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau enggak mungkin menciptakan masalah ini atau sesuatu hal tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah. Pasti ada hikmah. Husnudzon sama Allah. Orang-orang beriman itu selalu husnudzon. Tapi orang-orang kafir enggak. Dikit-dikit nyalain Allah. Baik sadar maupun enggak sadar. Down. Hadirin, mungkin kita enggak langsung mengumpat Allah atau caci maki Allah. Tapi dengan kita down, stres, depresi. Itu suudzon terselubung loh. Kan buruk sangka sama Allah. Kalau kita yakin ada hikmah, kalau kita yakin ada pahala, kalau kita yakin dosa digugurkan, Anda galau kenapa? Gak mungkin galau. Bro, gue lagi galau nih, kenapa? Dosa-dosa gue diampunin. Kan gak ada orang bilang begitu. Kalau kita yakin benar sama Allah, dosa-dosa kita diampuni, gak mungkin kita galau. Orang galau itu ada unsur suudzon. Berarti gak ada hikmahnya nih. Ini penindasan. Alaihim dairatus saw. Dan orang-orang yang suudzon itu, kembali ke surat Al-Fatah ayat 6, dia akan kena hal-hal yang buruk. Kena tuh. Dairatus saw. Pokoknya apes saja gitu. Sial aja. Selesai masalah enggak. Wa ghadiballahu alaihi. Dan Allah akan murka sama dia. Wa la'anahu. Dan Allah akan melaknat dia. Wa addahu adzaban wa'addahu jahannam wa sa'at masira. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahu wa'addahum jahannam. Pakai dhamir hum ya. Allah akan murka, Allah akan melaknat, dan Allah persiapkan untuk mereka jahannam. Itu suudzon. Jadi bayangkan kalau orang sakit, orang di PHK, orang gagal merit, gagal nikah, akhwatnya diambil oleh orang karena dia terlalu lama untuk mengkhitbah atau maju mundur atau nggak pede, terus nyalain Allah, dia akan kena masalah terus. Allah murka sama dia, Allah melaknat dia, dan neraka jahanam tempatnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Atau mungkin ada orang yang merit, dia merasakan konsepnya sudah ta'aruf, tiba-tiba salah milih, terus komplain sama Allah, marah, kan kenapa sih kok nggak adil banget? Itu tadi, dia akan kena terus, murka, laknat, jahannam. Na'udzubillah. Suudzon itu parah. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Wa in kunti almamti bidzanbin fastaghfirillah wa tubi ilaihi fa innal 'abda idza i'tarafa bidzanbin thumma taba ilaihi taballahu alaihi wa kama qala. Oh, ini luar biasa. Antum, ini kasus apa sih? Ini kasus perselingkuhan. Ini kasus zina. Kata Nabi SAW, kalau kamu, tadi kan kalau kamu bersih ya, berarti kemungkinan yang kedua. Kalau kamu, kata Nabi, almamtu bidzanbin. Apa makna almamtu bidzanbin? Nabi gak mengatakan kalau kamu berzina. Nabi gak mengatakan kalau kamu selingkuh. Nabi gak mengatakan kalau ada pil di antara kita. Gak ada. Nabi katakan kalau kamu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kamu.
Antum, jangan antum deh. Ada suami bisa ngomong gitu? Istrinya dituduh selingkuh, terus bahasanya, kalau kamu melakukan di luar kebiasaan kamu. Jadi Nabi kata, kamu tuh kan baik gitu. Kamu selama ini sholat, kamu selama ini ibadah, kamu selama ini soleha, kamu selama ini berakhlak mulia. Kalau kamu melakukan sesuatu di luar kebiasaan kamu, beristighfarlah dan bertobatlah kepada Allah. Luar biasa. Luar biasa. Nggak disuruh ngaku. Nabi nggak mengatakan siapa laki-laki itu. Bilang terus terang. Di sini ada papa mama. Bilang ke mereka, siapa laki-laki itu? Kapan kalian melakukannya? Di kamar nomor berapa? Ini siapa yang? Ini siapa gitu. Sambil nunjukin handphonenya. Jujur sama aku. Ini siapa? Siapa laki-laki ini? Enggak. Enggak ada. Waduh, luar biasa. Ini suami loh. Kalau istri ngomong ke suaminya begini, masih inilah. Karena kan istri bukan pemimpin, jaga-jaga ucapan. Tapi ini suami, bisa lakukan apa aja Nabi. Nabi kalau mau mukul Aisyah bisa nggak? Bisa. Kalau Nabi mau menampar Aisyah bisa nggak? Bisa. Ya Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu di atas akhlak yang mulia. Kalau kamu melakukan hal yang di luar kebiasaan kamu, ada istighfar kepada Allah. Istighfar. Kata Al-Qadhi Iyad, Nabi nggak minta Aisyah ngaku, enggak. Kalau memang benar, udah istighfar, taubat, clear. Wih, luar biasa. Ini perselingkuhan loh teman-teman. Zina yang dituduhkan. Kalau benar, istighfar, taubat. Dan ini dalam. Siapa yang bisa begitu? Makanya sekali lagi, coba kita evaluasi teman-teman. Sudahkah kita benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW? Ini sunnah Nabi loh. Sunnah Nabi itu kalau kita melihat saudara kita buat salah, udah tinggal bilang istighfar, tobat, selesai masalah. Nggak dicecer, nggak diserang, nggak dihabisi. Istighfar, tobat. Istighfar, tobat. Kecuali kalau masalah-masalah harus diklarifikasi. Kalau masalah-masalah istighfar, tobat, clear udah. Nabi, dan bahkan Nabi nggak menggunakan haknya. Nabi nggak mengatakan, kamu bikin malu aku, muka nih mau taruh di mana? Apa kata dunia? Enggak. Nabi kan bukan orang pajak, apa kata dunia? Nabi Rasulullah SAW. Ini gimana aku depan umatku? Kamu kok gak menghargai aku sebagai pemimpin? Kekurangan aku apa? Kan gitu. Biasa kan istri gitu kalau suaminya selingkuh. Kekurangan aku apa? Kok udah gini, udah gitu. Istighfar, taubat. Sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, taubat. Udah alam tuh teman-teman. Istighfar, taubat. Makanya kalau suami kita benar-benar mengikuti sunnah, begini nih profilnya. Kalau istri kita benar-benar ngikutin sunnah, begini profilnya. Kalau teman-teman pengajian kita ini mengikuti sunnah, begini profilnya. Dan kalau kita mengikuti sunnah, ya begini profilnya. Ada salah, istighfar, taubat, selesai. Istighfar, tutup. Istighfar, taubat. Gak dicecer, gak dihabisin, gak dijatuhin. Dan gak harus disuruh ngaku. Gak semua hal disuruh ngaku, enggak. Maiz ketika zina, kesuruh pulang sama Nabi. Zina loh. Gak diserang. Antum bikin malu pengajian anak aja. Ini udah ikhwan, udah jenggotan, udah begini. Masa zina? Enggak.
Maiz datang udah pulang, dia pulang. Enggak ya Rasulullah, udah balik badan. Nabi ke kanan, Maiz ke kanan. Nabi ke kiri, Nabi buang muka ke kiri, Maiz ke kiri. Sampai Nabi mengatakan, Abika junun, Anda ada unsur error gitu di kepala. Gila ya? Enggak, waras. Ya udah pulang aja taubat. Enggak usah ngaku, taubat aja tutup. Enggak ya, tohir nih ya Rasul, tohir nih. Tolong sucikan aku dengan rajam, sucikan aku dengan rajam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu benar melakukannya dan bukan Nabi pertama Nabi nggak mengatakan zina, Nabi angkat istrinya, kamu tuh baik. Pernah nggak kita kalau istri kita salah fatal gitu, kamu tuh baik yang kamu ini cuman miss aja, ini bukan kamu nih gitu. Paling nggak kita ngomong gitu deh ke istri kita, ini bukan kamu nih gitu loh. Kamu nggak kayak begini, istriku tuh cantik, baik, pinter, ramah. Ini kebiasaan istriku tuh gitu. Kan Nabi begitu, kamu melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan kamu. Istighfar, taubat. Begitu Nabi SAW selesai, Aisyah bicara. Dan kita akan bahas pekan depan insyaAllah ta'ala. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallah khair. Kita tiba di sesi tanya jawab. Kepada brothers and sisters kita persilakan untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya seputar materi yang Ustadz sampaikan di malam hari ini. Dan silakan nanti Abdul Razak yang akan memandu. Silakan Abdul Razak. Iya, syukuran jazakallah khair. Langsung aja Sister Said yang sudah siap dengan pertanyaannya masing-masing. Mikrofonnya sudah siap belum? Mungkin kalau ada yang punya uzur seperti biasa boleh meninggalkan tempat tapi tetap tenang dan tidak mengeluarkan suara. Oh ya, maaf sisters, kita himbau untuk menikmati hadiahnya di luar area masjid, boleh ya? Ya, terima kasih jazakallahu khair, silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa? Sari dari Tanah Abang, Ustadz. Siapa? Sari. Iya. Silakan Mbak Sari. Ustadz, beberapa minggu lalu ada satu musibah. Kejadian sih Ustadz, sebenarnya bukan musibah. Itu yang bikin saya tuh kesel, kecewa, sedih gitu kan Ustadz. Hari itu saya agak lepas kontrol gitu, emosi, kebawa emosi Ustadz gitu kan. Tiba-tiba satu sahabat saya coba untuk menangkin saya gitu loh Ustadz. Coba apa? Kebetulan sahabat saya itu lelaki bukan perempuan. Saya lagi histeris, kesal, tangan saya berontak-berontak, beliau memegang tangan saya gitu kan, tenang-tenang gitu. Salah satu sahabat saya lagi yang perempuan saksi ngeliat kejadian itu, dia bilang kalau saya berpelukan dengan sahabat saya itu, padahal tuh enggak Ustadz. Berita itu udah viral di komunitas teman-teman saya. Oke. Jadi sekarang saya mesti gimana Ustadz? Oke, kejadian malam itu tersebar di komunitasnya Mbak Sari ya? Iya. Oke. Mbak Sari menanyakan bagaimana menghadapi ini, begitu ya? Selama ini saya masih diam aja. Oke. Saya tahu kejadian itu viral, fitnah gitu menurut saya. 2 minggu setelah kejadian itu gitu loh Ustadz. Dan sekarang berlangsung udah 17 hari saya diam. Oke. Nice. Oke, kita Terima kasih Ustadz. ya kita mendapatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sari. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih jazakallahu khair kepada Mbak Sari ya. Iya. Hampir sama ya dengan kronologi cerita kita, walaupun mungkin agak berbeda dalam beberapa sisi, tapi banyak hal-hal yang sama. Oleh karena itu jawabannya ada dalam surat An-Nur ayat 11, la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum.
Ketika Aisyah difitnah, Allah berfirman, jangan sekalian berpikir itu buruk buat kalian. Itu baik buat kalian. Itu baik buat Mbak Sari. Akan banyak hikmah. Asal Mbak Sari bisa bijak menyikapinya. Lihat saja profil Aisyah. Aisyah tidak melakukan klarifikasi. Aisyah enggak nyerang, enggak labrak Hamnah, enggak labrak Mistah. Padahal Aisyah tahu Mistah bermasalah dari umum Mistah, tapi Aisyah enggak nyerang Mistah, enggak bisa-bisa. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Sari dan kita semua kalau kita pernah difitnah, yang pertama antum harus yakin. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'du ayat 17, wa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa. Buih itu akan hilang dengan cepat. Buih akan hilang dengan cepat. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia itu yang akan eksis. Jadi jangan merespon buih. Jangan merespon fitnah. As-sa'id laman junibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang menjauh dari fitnah. Jangan masuk ke lingkaran itu. Urusan kita, PR kita masih banyak. Jangan terganggu. Dan antum melihat ya, di dalam dunia gosip itu bertahannya berapa lama sih? Gosip yang hot, yang grass dan seterusnya. Enggak sampai. Ada gosip bertahan 2 bulan? Enggak. Gosip bertahan itu kalau pihak yang digosipin terpancing, lalu melakukan klarifikasi, lalu konferensi pers, lalu serang balik, itu digoreng. Kalau didiemin, hilang. Allah berfirman, fa'ammaz zabadu fayadhhabu jufaa. Buih itu akan hilang dengan cepat. Buih akan hilang dengan cepat. Dan kalau ingin merespon fitnah, responlah dengan surat Al-Hijr. Di ayat-ayat terakhir, ayat 97, 98, dan 99 klimaksnya. Allah mengatakan, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Kami tahu hatimu gak nyaman dengan ucapan-ucapan mereka. Kami tahu hatimu itu berteriak, gak gerah dengan apa yang mereka ucapkan. Apa kata Allah? Allah suruh labrak, Allah suruh buat status, Allah suruh buat postingan. Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika, astaghfir innahu kana tawwab. Buyar deh. Surat Al-Hijr apa Idza jaa nasrullah. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Fasabbih jangan bilang wastaghfir lagi. Fasabbih, bertasbihlah, bertahmidlah, wa kum minas sajidin, dan jadikanlah Anda bagian dari orang-orang yang sujud. Mbak Sari perbanyak sholat, bukan perbanyak mendengarkan hal tersebut. Perbanyak sholat, perbanyak sholat, perbanyak sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan terus beribadah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Artinya the show must go on, teman-teman sekalian. Artinya terus beribadah, enggak usah pedulikan. Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tetap beribadah kepada Rabbmu sampai datang kematian, enggak usah dipikirkan. Dan semua diomongin di dunia. Bukan hanya Mbak Sari aja, Fani diomongin, Razak diomongin, benar nggak Zak? True. Lihat aja wajahnya tuh. Ini anak lagi nyimak banget makanya nih Ustaz. Saya diomongin, antum semua diomongin. Ya. Nabi diomongin di dunia. Nabi itu diomongin, lebih sadis daripada Aisyah, lebih sadis diomongin daripada Mbak Sari. Mbak Sari cuma diomongin berpelukan. Aisyah selingkuh, zina, parah. Jangankan kita, Allah diomongin sama manusia. Allah tuh. Makanya Ibnu Hazm kan mengatakan gitu, Allah aja diomongin sama manusia. Lalu Anda berharap Anda bisa diterima oleh semua manusia? Ya mustahil. Nggak mungkin udah. Emang dunia itu darul bala, teman-teman. Dunia itu tempatnya ujian. Bukan yang jadi masalah, ini yang jadi masalah ekspektasi kita ke dunia itu terlalu besar. Kita ingin dapat reward di dunia. Padahal Allah, para ulama mengatakan darul
Darul Bala sama Darul Jaza. Darul Jaza tempatnya reward itu akhirat. Dunia itu tempatnya ujian. Ujian. Yang terpenting Mbak Sari nggak bermaksiat dan Allah tahu Mbak Sari nggak bermaksiat, selesai masalah. Adapun orang mau terima nggak terima itu urusan mereka. Kita nggak wajib meyakinkan semua orang bahwa kita bersih. Kita pada hari kiamat kita nggak bertanggung jawab sama orang, kita bertanggung di hadapan Rabbul Alamin. Maka pastikan Rabbul Alamin melihat kita baik. Adapun orang, kita mau ke kanan kita salah. Imam Syafi'i mengatakan, apapun yang Anda perbuat, apapun yang Anda perbuat itu pasti ada like dan dislike. Pasti ada followers atau ada haters. Ada yang suka, ada yang benci. Pasti itu. Ya. Antum pakai hijab, pasti ada yang suka, ada yang benci. Besoknya naked, ada yang suka, ada yang benci. Itu dunia. Kata Imam Syafi'i, kalau dunia seperti itu, maka tinggal kita lihat siapa yang suka sama kita, itu aja. Pastikan yang suka sama kita orang soleh. Pastikan yang suka sama kita ahli ilmu. Pastikan yang suka sama kita ahli ibadah. Adapun yang lain nggak perlu. Itu dijelaskan Imam Syafi'i dalam Hilyatul Auliya, karya Abu Nuaim. Jadi ini yang perlu kita camkan. Kita nggak nantang, kita menjauh. Tapi kalau Allah uji kita dengan fitnah, bismillah, jalani, nggak usah terlalu dipikirkan, dan fitnah itu akan cepat hilang. 50 hari Aisyah menghadapi ini, tapi cuma 50 hari. Beliau hidup itu bertahun-tahun, fitnah 50 hari selesai masalah. Buih itu cepat hilangnya, Allah yang berfirman. Fa'mazzabadu fayadhabu jufa'a. Allah Ta'ala. Dan semoga Mbak Sari bisa semakin kuat lagi, semakin baik lagi, dan semakin sabar lagi. Amin. Dan itu tadi kata Allah di akhir surat Al-Imran, isbiru wasobiru, bersabarlah dan kuat-kuatan napas dengan yang memfitnah Mbak Sari. Kuat-kuatan napas sabar, mana yang lebih kuat? Kalau Mbak Sari down, jatuh, terpukul, berarti mereka menang. Jangan kasih kemenangan buat mereka, kuat-kuatan sabar sama mereka. Karena ketika mereka sabar membuli dan memfitnah kita harus sabar, bertakwa kepada Allah ketika menghadapi bulian tersebut. Dan saya ingatkan sekali lagi ucapan Syu'bah ya, ucapan Syu'bah kita sudah sempat bahas di majelis ini. Syu'bah ketika ada yang ngomongin beliau katakan in kana shadiqan faghfirli. Kalau ucapan mereka benar, semoga Allah maafkan saya. Wa in kana kadziban faghfir lahu. Dan kalau ucapannya salah, semoga Allah maafkan dia. Selesai masalah. Ulama hadirin, ulama. Dan kita harus latihan untuk bisa seperti itu. Saya mengatakan itu bukan berarti saya sudah bisa, tapi saya ingin kita bareng-bareng merangkak untuk bisa sampai ke titik seperti itu. Itu susahnya minta ampun, tapi itulah ulama. Kalau benar, semoga Allah maafkan saya. Jadi kalau benar itu perlu, kan mungkin juga kita histeris kan, memang ada mungkin 1-2 detik kesannya itu, semoga Allah maafkan saya. Kalau saya salah, semoga Allah maafkan mereka. Selesai. Wallahu ta'ala bishawab. Ya Ustaz, terima kasih. Dan itu Ustaznya balas dengan barakallahu fiik. Iya, Al-Imam Ibnu Aun barakallahu fiik. Nice. Ayo Mbak Sari kuat Mbak Sari. Sabar ya Mbak Sari. Sebelum kita buka sesi pertanyaan lagi, saya ingin menyampaikan ada sebagian yang bertanya dari teman-teman kita. Terima kasih banyak. Kenapa ada battle tadi, summary, karena memakan waktu yang cukup panjang. Sebenarnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi dari battle tadi itu bukan bagi-bagi coklat yang bungkusnya warna merah tadi kata Abdul Razak. Bukan. Tetapi tujuannya untuk mengevaluasi apakah pesan itu sampai atau tidak ke antum. Apakah antum murojaah atau tidak, atau ngulang lagi atau tidak. Dan itu penting. Saya punya dosen waktu beliau pakar usul fikih, itu setiap beliau masuk materi baru cuma 15 atau 10 menit. Selebihnya pengulangan yang lalu atau nanya masalah ini gimana. Dan beliau pakar, beliau senior, usia dulu di kampus kita beliau yang paling tua.
Dan kita semua kita suka dengan gaya penyampaiannya, detail, terperinci, sistematis. Dan kalau kita hitung-hitung, itu setiap beliau pertemuan, setiap materi usul fikih, itu materi baru hari itu paling 10-15 menit aja. Selebihnya mayoritas evaluasi dan cek mahasiswa-mahasiswa apakah menyimak atau tidak. Jadi sekali lagi ini metode para ulama juga. Karena yang terpenting bukan banyaknya yang disampaikan, tetapi bagaimana diserap itu penting. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Dan terima kasih kepada yang bertanya ya, itu Ya, penting Ustaz. juga pertanyaan seperti itu. Ya, Ya, Ustaz. terima kasih Ustaz. Ya, berarti saya mau tanya. Silakan. Mikrofonnya. Sebutkan nama dan asal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra dari Pejaten Timur. Putra, silakan. Mau nanya Pak Ustadz, kenapa Nabi kita Muhammad SAW harus menunggu 30 hari untuk dapat menyapa Aisyah radhiyallahu anha dengan santun dan ramah seperti itu? Kan karena sebelumnya cuma kaifatikum aja. Kenapa harus menunggu 30 hari? Oke, nice. Iya, terima Terima kasih Putra. Jazakallah. Terima kasih Putra. Itu akan dijelaskan di pertemuan terakhir. Ya, Oh. terima kasih. Iya, akan ada pembahasan. Enak Ada quote menarik dari Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad Ya, tentang Ustaz. masalah ini. Ya. Jazakallah. Oke. Dan pertanyaan cerdas ya, Terus pertanyaan iya bagus. makanya nice nih. Lagi dong hadiahnya. Datang, hah? Lagi dong. Lagi. Udah. Datang Oke. ya, Putra Oh, pekan terus, depan jangan sampai nggak datang karena jawabannya dijawab pekan depan Ustaz. Iya, insyaallah. Atau pekan depannya lagi. Kalau gitu kita kasih yang lain dong Ustaz. Iya, kasih yang lain. Ya, brothers ada lagi? Cus. Oke. Brothers, Ustaz. ada. Ya. Itu dia. Ya, sambil menunggu mikrofon kita mau kasih himbauan lagi untuk sisters yang pulang malam, yang ingin menunggu jemputan, nunggu di bagian area dalam masjid untuk keamanannya masing-masing. Terima kasih. Silakan Mas, nama dan asalnya. Ya, silakan namanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Faisal, Faisal. dari Tangerang Selatan. Oke, silakan Faisal. Ingin bertanya Ustadz, tadi Ustadz sempat sempat menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anhumah bahwa ketika memang benar dia melakukan kesalahan tersebut, maka beristighfarlah dan bertobat kepada Allah. Nah, apakah ini bisa dipraktekkan kepada kehidupan kita? Misalnya kita melakukan kesalahan terhadap seseorang dan orang itu tidak mengetahui. Apakah kita perlu pengakuan kepada orang tersebut yang kita melakukan kesalahan kepadanya? Apa cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu seperti itu. Oke, Ustaz. Faisal. Nice. Nice. Iya, Terima kasih, Faisal. Terima kasih banyak. Silakan, Mas Ustaz. siapa tadi? Faisal Ustaz. Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung kasusnya, tergantung case-nya. Kalau misalnya kita ambil haknya, nggak cukup hanya tobat, balikin gitu loh. Antum bawa kabur uang orang 200 juta. Yang penting udah tobat Allah Ghafurur Rahim, ya nggak bisa. Balikin tuh 200 juta, Oke. baru kita tobat. Nah pertanyaannya perlu nggak kita ngaku? Ulama mengatakan kalau tergantung, kalau dia tahu kita melakukannya jelas kita harus minta maaf secara jelas. Tapi kalau dia nggak tahu, yang terpenting kembalikan haknya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita ngambil barang orang dia nggak tahu, udah balikin barangnya, mungkin pakai via apa dan seterusnya. Baru kasih surat kaleng tapi isinya minta maaf, saya khilaf dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan kalau kita minta maaf justru nanti hubungan kita jadi renggang gitu loh. Hubungan kita jadi buruk. Makanya ulama membahas masalah ini dalam bab gibah. Apakah orang yang menggibahi temannya itu harus minta maaf atau cukup beristighfar dan berdoa? Dan yang pendapat yang paling kuat di antara para ulama nggak perlu minta maaf langsung, cukup bertobat kepada Allah lalu putihkan namanya di majelis-majelis gibah kita. Jadi kalau dulu kita punya 5 majelis gibah di Jakarta, 1 Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Timur, Barat, Utara, ya itu harus dikelirkan tuh gitu loh. Enggak, dia orangnya baik kok, oh dia orangnya gini, jadi dibaik-baikin lagi. Tapi kita nggak perlu ngaku ke orang tersebut, karena kalau kita ngaku, yang awalnya baik-baik aja jadi bermasalah nanti. Jadi nggak perlu, mohon maaf bro, gue yang gibahin antum sebenarnya dari tahun 1987. Ya Allah ternyata antum selama 20 tahun ini yang gibahin ana. Iya, gue nggak terima.
gue udah anggap lo saudara, udah kita berakhir sampai di sini kan repot gitu loh. Padahal artinya, jadi masa akhirnya hubungan itu rusak gara-gara masalah yang sudah nggak ada. Kan udah nggak ada nih, udah tobat. Jadi itu mudaratnya lebih besar, mungkin itu. Terima kasih. Ya, itu ya Faisal. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Mungkin itu tadi pertanyaan pamungkas ya Ustaz. Pamungkas. Ya kita insya Allah